10 menit kemudian, Kevin memposting ulang Instagramnya dan menuliskan komentarnya. Kevin, kamu jadi perempuan jangan terlalu kasar dong. Aku merasa pria itu menjengkelkan jadi aku mengancamnya untuk membuat dia diam. Karina, ketika aku bahas topik pertengkaran di masa depan dengan Tuan Kevin, dia bilang tidak akan bertengkar denganku dan bertanya, apakah kamu tahu apa yang terjadi pada orang terakhir yang coba buat aku marah dan bertengkar denganku? Aku jadi sangat penasaran kira-kira dia sudah pakai berapa banyak pisau untuk menyiksa pria itu, tapi aku sangat takut dan tidak berani tanya. Ketika Karina melihat Kevin memposting ulang di Instagramnya, tiba-tiba dia jadi gelisah. Aku kasar? Kapan aku kasar? Sekali lagi Karina berpikir kalau Kevin kesal, dia akan langsung mengancam orang lain begitu saja. Tapi sket makan malam dia melihat Kevin yang seram dan menakutkan, tapi sepertinya dia tidak akan mengancamnya. Karina merasa ragu selama beberapa detik, akhirnya dia mengklik kolom komentar milik Kevin. Dia ingin melihat seperti apa para fans Kevin memarahinya. @lemonilo, aku membayangkan Karina yang ketakutan dan aku tiba-tiba merasa kalau suamiku lucu ya. Apa yang terjadi ya? @noodle, aku sudah buat pesan romantis untuk Dewa Kevin dengan 300.000 kata. @hiya, aku ingin tahu apa yang terjadi pada Karina, tapi ku pikir Dewa Kevin akan menyiksa orang yang membuatnya marah. @silent please, hari ini adalah hari kita menangis karena melihat Dewa Kevin menunjukkan cinta dan pamer pada kita. @anak baik, hei komentar atas, Karinaku itu lucu tahu. Kalau kamu benar-benar mengenalnya, kamu pasti akan menyukainya, aku yakin deh. Karina merasa senang, menghela nafas saat melihat komentar fansnya di Instagram Kevin dan berkata dalam hati, fansku lucu banget sih. Selain itu, Karina juga merasa bahwa fans Kevin sepertinya sudah tidak semenakutkan saat pertama kali mereka mengumumkan hubungan. Karina merasa sangat senang dengan perubahan sikap para penggemar Kevin. Dia membaca komentar sebentar, melirik jam yang baru pukul 8 malam dan berencana pergi ke ruang kerja untuk menggambar sebentar. Kevin tahu dari Kina kalau kakak laki-laki yang Karina yang dari Kyoto datang ke kota Leicester. Dia menjelaskan singkat kepada Kina kalau kakak-kakak Karina datang ke rumah Karina semalam dan hari ini. Kevin juga memberitahunya berapa banyak uang yang mungkin akan dihabiskan Karina setiap tahun dan juga rencananya untuk kembali bekerja. Kina membayangkan daftar barang mewah yang dia berikan pada Kevin dan dia memperkirakan berapa banyak uang yang akan dihabiskan Karina setiap tahun. Dia jadi sedikit merasa bersalah karena sudah menaikkan harganya. Takut Kevin akan menyadarinya, jadi Kina langsung berkata, aku tidak menyangka kalau Karina begitu hemat, cuma habis 500 juta sampai 1 miliar dalam setahun. Coba pikir, gaun panjang milik Albert yang dia pakai ke acara 2 hari lalu, itu saja harganya sudah 100 juta dan kalungnya sekitar 150 juta. Bahkan sebagian besar selebritas memakai gaun yang bernilai ratusan juta untuk menghadiri acara bisnis, serta memakai perhiasan yang disponsori dari merek terkenal. Dan gaun seharga ratusan juta itu pasti akan jadi trending topik. Jadi para selebriti memakai itu bukan hanya untuk jadi populer tapi juga mempromosikan sebuah merek. Kevin terdiam sejenak saat mendengar apa yang dikatakan Kina. Memikirkan harta kekayaan keluarga River yang termasuk dalam 10 orang terkaya di negara R. Meskipun mereka masih jauh di belakang keluarga Okto, tapi mereka juga masih terkenal karena kekayaannya. Karina menghabiskan uang 500-1 miliar setahun, yang sepertinya masih dianggap hemat untuk seorang putri dari keluarga kaya raya. Tentu saja Kevin jadi menyadari bahwa barang-barang perempuan ternyata cukup mahal. Contohnya cermin kecil milik Karina yang dipecahkan oleh Jonah itu harganya lebih dari 100 juta. Kevin juga pernah melihat sisir Karina yang terbuat dari batu giok warna ungu berkualitas tinggi dan beberapa aksesoris lainnya yang terlihat cukup mahal. Tapi kebanyakan pakaiannya dibuat khusus tanpa logo merek,
sehingga tidak ada banyak orang yang tahu kalau dia adalah putri dari keluarga kaya. Sekilas Karina tidak berbeda dengan gadis-gadis biasa. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, dia bisa melihat bahwa barang-barang milik Karina lebih mahal daripada Kina. Intinya sih kebanyakan barangnya itu barang mewah. Kina awalnya ingin menutupi fakta pada Kevin kalau dia mengubah harga daftar barang mewah. Jadi dia memuji Karina karena sangat hemat. Tapi Kina tidak pernah mengira kalau ucapannya akan membuat Kevin jadi banyak pikiran. Kemudian diam-diam bersumpah dalam hati kalau akan bekerja keras supaya punya banyak uang untuk bisa menghidupi wanita itu. Setelah mengobrol sebentar dengan Kina dan membahas Clara, Kevin mematikan telepon dan mengganti dengan panggilan video untuk melihat Clara dan menyapanya. Clara masih kecil sehingga tidak ingat apapun dan tidak ingat Kevin sama sekali. Setelah beberapa menit, tiba-tiba Clara tertidur dan membuat Kina tertawa. Lalu Kevin mengakhiri panggilan video dan terus menulis rencana pekerjaannya. Tanpa disadari waktu berlalu dengan cepat dan sudah pukul 11 malam. Dia mematikan laptopnya, bangkit dan pergi ke kamar mandi. Setelah mandi, dia keluar kamar dan berniat pergi ke dapur untuk mengambil segelas air. Ketika melewati ruang kerja Karina, dia mencoba membuka pintu tapi tidak bisa dan menebak kalau Karina sudah mengunci pintunya dari dalam. Sekarang sudah hampir jam 12 malam. Berpikir kalau Karina akan begadang lagi, jadi Kevin mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu. Dia menunggu selama 2 menit, lalu mengetuk pintu lagi karena belum melihat Karina membuka pintu. Tiba-tiba pintu terbuka. Karina menatap pria yang ada di depan pintu memakai jubah mandinya dan bertanya, "Ada apa?" "Aku mau mengingatkan kamu, sudah waktunya tidur," kata Kevin, lalu bertanya, "Malam ini sudah minum obat belum?" "Sudah," ketika Karina menjawab, matanya melihat sekitar dengan perasaan bersalah. "Kakakmu belum kembali?" Kevin bertanya. "Tidak tahu, aku belum lihat dia." Karina terus menggambar dan tidak tahu apakah kakaknya sudah kembali setelah diculik oleh kakak-kakaknya saat siang hari. Kevin membahas kebohongannya. "Kamu bilang sudah minum obat, tapi tidak tahu Gushen sudah kembali atau belum. Terus siapa yang merebus obat untukmu?" Kevin mengungkapkan kebohongannya. "Kamu bilang sudah minum obat, tapi tidak tahu Gushen sudah kembali atau belum. Terus siapa yang merebus obat untukmu?" Gushen sangat bertanggung jawab dalam tugasnya mengawasi jadwal Karina minum obat. Setiap malam dia akan merebus obat tepat waktu dan kemudian memberikannya pada Karina, juga mengawasinya menghabiskan obat. Karina belum melihat Gushen kembali dan itu berarti dia belum minum obat malam ini. Ketika kebohongannya terungkap, Karina tidak panik sama sekali dan berkata dengan tenang, "Oh, malam ini aku belum minum obat, aku pikir sudah, makanya tadi aku merasa ada yang kurang, ternyata aku belum minum obat." Setelah jeda, dia tersenyum puas dan berkata, "Tapi sekarang sudah terlambat dan terlalu malam untuk merebus obat." Karina merasa lebih bahagia daripada saat tahun baru ketika dia berpikir kalau malam ini tidak perlu minum obat. "Malam ini kamu tidak perlu minum, tapi mulai besok dan seterusnya aku yang akan mengawasimu minum obat." Kevin berkata dengan tegas, senyum di wajah Karina memudar. "Apa, pria menyebalkan ini?" Detik berikutnya Karina berkata dengan mencibir, "Dewa Kevin, boleh bahas sesuatu?" "Kevin, katakanlah, setiap malam kamu lihat pacarmu minum obat yang lebih pahit dari pare. Seharusnya kamu sedih dan merasa kasihan karena melihat aku menderita. Kita itu kekasih, tapi kenapa kamu menyakitiku?" Karina berpura-pura sangat sedih dan baru kali ini dia membahas kalau Kevin itu pacarnya. Sebelum dia selesai bicara, Kevin sudah menghentikannya, langsung ke intinya saja. Kevin yang dengan sengaja menambahkan 2 atau 3 obat pahit ke resep Karina seperti ketika dia awalnya mengerjai Kina, tapi sama sekali tidak merasa kasihan. "Bisakah kamu ubah resepnya, supaya jangan terlalu pahit? Kalau tidak, aku takut akan stres," Karina langsung mengatakan intinya dengan belak-belakan.
Kevin berpikir keras setelah mendengar ini. Ketika Karina melihatnya sedang berpikir, dia tahu kalau Kevin pasti akan memenuhi keinginannya. Setengah menit kemudian, Kevin mendongak untuk menatapnya dan berpura-pura serius. Bisa ku coba supaya tidak terlalu pahit, tapi mungkin tidak sebaik obat yang sekarang. Gak apa-apa kalau efek obatnya tidak sebaik sekarang dan minum obatnya jadi lebih lama. Karina yang tidak tahu kalau dia sedang ditipu hanya bisa tersenyum bahagia. Kevin, aku bisa coba ubah resep obat tapi aku punya 2 syarat. Syarat apa? Beritahu aku dulu. Karina sedikit waspada. Dia tahu bahwa meminta Kevin mengubah resep pasti tidak akan semudah itu. Kevin berbicara serius. Pertama, kamu harus tidur jam 11 malam. Karina mengangguk setuju. Oke. Terus apa syarat kedua? Setelah minum obat jam 10 malam, Karina akan mengantuk setelah 1 jam dan menebak kalau ada obat tidur di dalam resep obat itu. Tapi dia tidak khawatir karena pria ini adalah seorang dokter yang jenius. Bahkan jika ada obat tidur di dalam resepnya, seharusnya tidak akan menyebabkan efek samping berbahaya untuk tubuhnya. Karina harus tidur jam 11 malam. Bangun jam 7 pagi dan sekitar jam 10 dia harus berlari di treadmill selama setengah jam atau 45 menit. Tapi dia merasa kalau setiap hari dia menjadi lebih segar dari sebelumnya dan akan tidur jam 1 atau 2 pagi. Lalu Karina akan bangun jam 11 siang, membuatnya merasa lebih nyaman dan bersemangat. Kevin melanjutkan, syarat kedua adalah aku bisa cium kamu 3 kali sehari mulai sekarang. Dan kamu tidak boleh menolak. Karina terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk marah. 3 kali sehari? Kamu kira makan sampai perlu 3 kali sehari? Tidak sekalian tambah sekali lagi sebagai camilan di malam hari? Ya boleh juga, Kevin mengangguk, seolah-olah berpikir kalau idenya bagus dan berkata, tapi aku pikir lebih baik camilan di malam hari setelah nikah. Tentu saja. Kalau kamu mau lebih dulu lakukan itu, aku mau kok. Karina, apa-apaan ini? Jadi dia langsung mengerti arti camilan dalam hitungan detik. Wah, pria ini sudah berubah jadi mesum dan bukan pria polos lagi. 3 kali sehari, dan apa jawabanmu? Mau apa tidak? Kevin bertanya padanya. Karina yang tidak bisa mengendalikan pikirannya berkata, 3 kali sehari apa sih? Coba jelaskan dan jangan main-main denganku. Aku bilang bisa ganti resep tapi syarat kedua aku bisa cium kamu 3x sehari. Kamu tidak boleh menolak. Jadi setuju ya? Kevin tersenyum tipis. Kamu pikir bisa menghindar? Aku tidak pernah coba melakukan itu dengan wanita. Tapi aku merasa tubuhku akan kewalahan kalau melakukan 3x sehari. Prik tua tidak berguna. Karina bergumam. Saat nanti mereka sudah menikah, Karina akan selalu mengingat malam ini ketika dia menyebut Kevin pria tua dan tidak berguna. Rasanya dia ingin mengambil mesin waktu untuk kembali ke masa lalu dan menamparkan wajahnya beberapa kali, membenci dirinya sendiri karena terlalu gegabah. Tapi memang dia tua dan tidak berguna sih, sial. Masa seorang pria dewasa berusia 30-an berani menipu gadis sepertinya? Memalukan. Tentu saja, dia perlu memikirkan ini. Kevin menariknya langsung ke dalam pelukannya. Kamu bilang apa? Karina yang tiba-tiba dipeluk menjadi panik karena Kevin tahu apa yang dia katakan. Aku tidak bilang apapun kok. Kamu salah dengar. Kamu bilang aku pria tua dan tidak berguna. Kevin tersenyum dengan senyuman manis yang menggoda juga menakutkan. Aku tidak kok. Kamu salah dengar. Karina berusaha untuk mendorongnya menjauh. Apalagi malam ini mereka hanya berduaan, dan jika terjadi sesuatu maka tidak ada yang tahu. Sebenarnya Karina hanya ingin mengeluh di dalam hati dan tidak ingin mengatakan langsung padanya. Kevin berkata, pendengaranku itu sangat baik dan aku belum terlalu tua sampai jadi tuli. Bukannya tadi kamu bilang akan cium aku 3x sehari? Aku setuju. Karina segera mengubah topik, memeluk lehernya dan dengan cepat mengecup bibir tipis Kevin 3 kali. Untuk hari ini. Aku yang cium kamu.
Bukan kamu yang cium aku. Kevin memeluk pinggang Karina dan matanya berbinar. Karina merasa panik dan berkata, itu, kita itu kan sepasang kekasih. Jadi apa bedanya aku atau kamu duluan yang cium? Itu beda. Kevin tetap bersikeras dan tidak mau menyerah. Sama Solo, kalau aku bilang sama, ya berarti sama dan kamu tidak boleh membantah, kata Karina dengan tegas. Beda. Setelah Kevin selesai bicara, dia mengangkat dagu Karina dengan satu tangan, menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Dia ingin mengajari Karina kalau ciumannya berbeda dengannya. Dan memang ada perbedaan yang besar.